Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya buat nonton semua di channel YouTube Abidi ini dan selalu mendapatkan perlindungan dan keselamatan oleh Allah yang Maha Kuasa. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman, seperti biasa, tonton terus tayangan video ini sampai habis, sampai selesai ya. Jangan di-skip, barangkali bisa bermanfaat buat motivasi kalian. Jadi tonton terus tayangan saya ini sampai selesai. Dan saya juga mohon dukungannya kepada teman-teman semua. Klik subscribe-nya teman-teman ya, biar saya eh, selalu bisa mengupload video-video tentang kisah saya sebagai pejuang panic attack, anxiety, psikosomatik ini teman-teman. Ya teman-teman, pada kesempatan kali ini hanya singkat saja, saya ingin membahas tentang gejala timbul panic attack, anxiety, maupun psikosomatik. Teman-teman mungkin sudah tahu ya, penyakit-penyakit yang sudah saya sering share di video tersebut atau di video saya ini itu gejala-gejala fisiknya maupun gejala-gejala mental illness-nya atau gangguan mentalnya, teman-teman sudah tahu ya teman-teman ya. Jadi teman-teman, ini hanya tips dari saya. Barangkali bermanfaat juga buat teman-teman. Jadi gini teman-teman ya, saya di sini hanya ingin menekankan kepada teman-teman semua, teman-teman tolong konsisten untuk menjaga pertama yang namanya pola makan selama teman-teman punya penyakit ini teman-teman ya. Karena sekali lagi, pola makan yang sehat, pola makan yang teratur yang sudah saya sebutkan itu teman-teman ya, itu sedikit demi sedikit teman-teman ya akan memperbaiki imunitas tubuh kita teman-teman. Dari segi fisik dulu nih teman-teman. Nah, didopinglah, dihajar juga dengan perbaikan pola pikir teman-teman. Nah, biar kembali normal lagi teman-teman. Memang penyakit ini tapi nggak bisa sembuh total. Karena pada prinsipnya apa? Penyakit ini juga kan ada hubungannya dengan pikiran teman-teman. Kita manusia hidup nggak mungkin dong nggak berpikir apa, misalkan kita ditinggal orang tua kita ya pasti kan stres, depresi, amit-amit ya kita ditinggal orang terdekat, katakanlah dipanggil sama Tuhan yang Maha Kuasa, kita kan pasti kan merasa depresi, atau kita sedang diuji rumah tangganya, kita sedang diuji keuangannya oleh Allah yang Maha Kuasa, oleh Tuhan yang Maha Kuasa, itu kan akan menyedot pikiran-pikiran dan stres atau mental kita teman-teman ya, gitu. Nggak mungkin kan gitu, pasti itu akan ikut terus gitu di dalam kehidupan kita di muka bumi ini. Kenapa nggak bisa hilang ya? Karena itu gitu. Setiap manusia beda-beda persoalan teman-teman. Setiap manusia, setiap orang beda-beda kemampuan. Jadi tidak bisa disamakan saya dengan adik saya atau saya dengan kakak saya. Tidak bisa teman-teman. Kemampuan saya menderita penyakit ini dengan teman-teman saya yang menderita penyakit sama juga. Satu orang lagi sama juga penyakitnya, anxiety, penyakit psikosomatik itu tidak akan sama teman-teman. Hasilnya ya teman-teman ya, yang saya rasakan itu. Walaupun penyakitnya sama, penyakit GERD, psikosomatik, anxiety, panic attack itu. Tapi caranya itu, cara penyembuhannya, cara pengobatannya teman-teman. Dan hasilnya itu teman-teman. Karena apa? Ingat teman-teman. Kita satu, pertama beda genetik, beda orang tua. Ya, kata dokter psikiatri, mental illness ini, gangguan psikosomatik diantaranya adalah faktor keturunan, adanya faktor keturunan seperti hipertensi teman-teman. Kita kan beda orang tua, beda genetik dong dengan si A gitu ya, jadi nggak bisa sama gitu. Pertama itu. Terus kedua, tipikal kita dibesarkan di keluarga sama-sama nih, saya menderita penyakit mental illness ini, nah si Fulan pun menderita penyakit ini, tapi dia dibesarkan di lingkungan katakanlah pesantren, saya dibesarkan di lingkungan ya keluarga yang nggak bagus. Nah, pasti secara logika penyembuhannya teman-teman bisa menilai sendiri kan, walaupun penyakitnya sama teman-teman. Jadi sekali lagi buat teman-teman yang menderita penyakit ini, kita nggak bisa disama-samakan ya teman-teman. Karena itu logika saja, kita beda orang tua, kita beda lingkungan, kita beda didikan teman-teman ya. Jadi
Kita di sini hanya mengambil ilmu-ilmu yang bermanfaatnya saja, teman-teman. Adapun masalah waktu, durasi, kesembuhan, itu teman-temannya tergantung pertama dari usaha kalian semua, ikhtiar kalian semua, teman-teman. Ya, makanya apa? Allah tidak akan merubah nasib seseorang jika orang tersebut tidak bisa merubahnya sendiri. Artinya tanpa usaha. Nah, itu teman-teman. Yang kedua laginya, yaitu teman-teman, pendekatan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala. Itu. Jadi, untuk teman-teman nih yang sedang menderita nih, teman-teman nggak bisa ya, teman-teman, kita menyamakan hasil akhir dari penyembuhan ini. Kok saya lebih cepat, cuman hanya sekian bulan, tetapi kok dia misalkan lebih lama, itu nggak bisa, teman-teman. Banyak faktor yang saya pernah rasakan ya. Kebetulan saya punya penyakit anxiety, ada juga teman saya penyakit ini juga, teman-teman. Ada dua yang saya kenal memiliki penyakit ini, teman sendiri, teman-teman, sama. Ternyata penyembuhannya itu ya durasinya itu beda-beda, teman-teman. Dan gejalanya pun, endingnya itu, akhirnya itu pun beda-beda, teman-teman. Padahal penyakitnya sama. Tentang apa? Mental illness, alias apa? Anxiety, panic attack, psikosomatik. Tapi hasil endingnya, akhirnya itu, teman-teman ya, itu beda. Karena yang sudah saya sebutkan. Pertama, sekali lagi teman-teman, keturunan genetik. Kita beda orang tua, teman-teman. Kedua laginya, tipikal kita. Kita dibesarkan di lingkungan keluarga apa. Nah, itu pola penyembuhannya teman-teman bisa menilai sendiri ya. Mana yang akan lebih baik. Itu. Di lingkungan terdekat kita. Kita dibesarkannya itu di situ. Ya, baik itu lingkungan di rumah, lingkungan dengan teman pergaulan, teman-teman ya. Itu akan mempengaruhi juga loh, teman-teman. Mental kita, pikiran kita. Gitu. Dan yang ketiga laginya apa? Usaha. Ikhtiar itu, teman-teman. Itu. Selebihnya ya kita pasrahkan sama Allah. Karena kesembuhan sama kematian itu dari mutlak Tuhan Yang Maha Kuasa. Kita hanya meminta, munajat. Ya Allah, saya sudah berusaha, berikhtiar. Mohon sembuhkan secepat-cepatnya penyakit yang saya derita ini. Tinggal kita bermunajat, teman-teman. Dengan cara apa ya? Zikir. Kita coba katakanlah sholat itu. Dengan kepercayaan teman-teman masing-masing lah. Keyakinan agama masing-masing teman-teman. Itu. Karena bagaimanapun juga kesembuhan dan kematian miliknya Allah Yang Maha Kuasa, Tuhan Yang Maha Kuasa ya, teman-teman ya. Itu, teman-teman. Nah, kembali lagi, teman-teman, untuk masalah katakanlah kita penyegaran otak ya, teman-teman ya. Seperti yang sudah saya sebutkan, berdasarkan pengalaman saya sendiri dan masukan dari orang lain, baik itu dari dokter spesialis psikiaternya maupun teman saya yang seorang psikolog, maupun saya katakanlah punya grup tentang hipnoterapis gitu, teman-teman ya. Jadi pada prinsipnya pertama, lakukan hobi, artinya yang menyenangkan, teman-teman, untuk menghibur diri, biar kita itu otaknya nggak tegang. Hobi, teman-teman. Kembangkan hobi, lakukan hobi yang Anda senangi, teman-teman. Itu pertama ya, teman-teman ya. Dan yang kedua juga, jangan lupa, teman-teman, selain hobi, Anda jangan lupa yang namanya berdoa, zikir. Setiap waktu zikir. Sebisa Anda mau menyebut apa? Asma-asma Allah, silakan. Jangan lupa itu, teman-teman. Karena saya pun dulu seperti itu, teman-teman. Kayak seakan-akan, ya itulah, kita itu waktu saat itu kayak ya mau pingsan, mau mati itu, teman-teman ya, pada saat itu. Saya nggak lupa dengan katakanlah di headset di kuping saya ini selalu murotal, selalu mendengarkan katakanlah solawat-solawat tersebut ya, teman-temannya, lewat YouTube maupun lewat MP3 gitu, teman-temannya. Jadi untuk terapi pikiran, teman-teman, selain kita meluangkan hobi yang bermanfaat ya, menyenangkan diri kita, kita juga ya terapi pikiran lewat apa ya itu? Lewat agama kita. Kalau kita muslim ya dengan murotal Quran, dengan sholawat, dengan zikir. Kalau yang non muslim ya dengan caranya kalian masing-masing. Jadi teman-teman yang sedang diuji penyakit ini, jangan lelah, jangan capek ya, teman-teman. Saya pun, mungkin teman-teman sudah melihat video-video saya bolak-balik ke rumah sakit, teman-teman, 5 kali, teman-teman. Sampai saya juga malu
katakanlah disindir sama dokternya, sama perawatnya. Saya kalau sakit itu di ruangan yang sama, ditangani dokter yang sama, teman-teman. Sampai apal diri saya, teman-teman. Dan saya pun berobat itu hampir tiap 2 minggu sekali, teman-teman. Ke 5 dokter spesialis. Dan saya juga sudah dicek laboratorium, baik itu ronsen, teman-teman ya, baik itu CT scan kepala, terus itu USG perut abdomen, teman-teman ya, yang sudah saya sebutkan. Cek kolesterol, cek asam urat, cek trigliserid itu. Sudah semua, teman-teman. Itu. Herbal sudah saya lakukan, pijet, saraf totok, bekam, termasuk hipnoterapi, udah semua, teman-teman. Termasuk saya di ruqyah pun itu, teman-teman ya. Sudah, teman-teman. Diri saya itu di ruqyah, teman-teman. Secara Islami sudah. Itu udah berkali-kali, teman-teman. Nah, jadi untuk yang menderita penyakit ini mohon maaf, jangan menyerah. Terus saja, teman-teman. Sekali lagi, kalian akan menemukan jalan keluarnya. Karena guru yang berharga adalah pengalaman. Anda tujuan sekali lagi mau ke Jakarta, walaupun Anda tidak tahu, Anda pertama naik mobil sendiri mau ke Jakarta, pasti teman-teman kan bingung, ini lewat mana, ini harus bagaimana, belok kemana, ya kan? Tapi seiringnya pengalaman itu, teman-teman, walaupun pelan, tapi pasti nyampe, teman-teman. Jadi teman-teman pun yang memiliki penyakit ini, sabar. Insya Allah, kalau teman-teman berusaha, Allah pun akan meridhoi kita agar cepat sembuh dari penyakit ini, teman-teman. Itu yang saya alami dan saya rasakan ya, teman-teman ya. Semoga bermanfaat buat motivasi buat teman-teman juga ya. Terus ini sekedar share aja, teman-teman. Selain menjaga pola makan tadi, pola pikir, teman-teman ya. Ingat, teman-teman selama ini hanya menjaga kebugaran tubuh. Ya. Banyakannya manusia itu atau orang itu melatih tubuh ya, teman-teman ya. Tapi jarang sekali melatih otak. Yang sering dikasih vitamin itu hanya tubuh, teman-teman ya. Tapi otak jarang dikasih vitamin, teman-teman. Sedangkan kita itu, teman-teman ya, menggunakan organ tubuh itu yang vital itu adalah otak, teman-teman. Untuk menggerakkan sesuatu yang ada di dalam organ tubuh kita itu adalah otak pertama. Chipnya atau memorinya itu ada di otak. Sedangkan kalian lupa, otak nggak dikasih makan, otak nggak dikasih vitamin, teman-teman. Mau bagaimana? Anda hanya ngasih vitamin buat kebugaran, Anda hanya ngasih vitamin katakanlah untuk nafsu makan. Tapi sekali lagi, Anda jangan lupa kasih vitamin buat otak. Jangan lupa juga kasih makan buat otak kalian. Biar otak kalian juga tetap sehat, teman-teman. Karena jarang sekali, mohon maaf, orang yang terpikirkan ngasih katakanlah vitamin atau suplemen untuk kesehatan otak gitu, teman-teman ya. Gitu. Yang saya rasakan itu loh, teman-teman ya. Mereka hanya fokusnya biar tubuh gagah, biar tubuhnya kekar ya, teman-teman ya. Gitu. Biar tahan cuaca gitu, ya. Itu aja yang dipikirkan. Tapi otak kalian dilupakan, padahal otak ini adalah sumber dari segala sumber yang ada di dalam tubuh kita. Ya, pikiran kalian itu hidup setiap menitnya itu kan otak yang dipakai, teman-teman. Baru menggerakkan anggota tubuh. Anda pun berpikir otak dulu, teman-teman. Kita mau melangkah ke arah selatan, ya kan otak dulu yang berpikir. Berarti kan bekerja, teman-teman. Baru kita kaki melangkah. Jadi teman-teman jangan lupa berikan nutrisi atau vitamin buat kesehatan otak ya, teman-teman ya. Silakan bisa konsultasikan dengan ahli saraf di tempat kalian masing-masing. Yang terpenting pesan saya, selain kalian meluangkan hobi ya, teman-teman ya, yang bermanfaat buat kalian, kedua laginya ya jangan lupa bagi yang muslim mendengarkan sholawat, mendengarkan murotal ataupun ayat-ayat suci Al-Quran, teman-teman. Pakai headset untuk menenangkan pikiran sama hati, teman-teman. Bagi yang non muslim silahkan dengan kepercayaannya masing-masing bagaimana. Dan yang ketiga laginya jangan lupa, teman-teman, apa? Kasih suplemen otak, teman-teman. Ya, biar apa? Biar sehat otak kita. Itu pesan saya, teman-teman. Semoga video saya ini, cerita saya ini berdasarkan pengalaman, berdasarkan kisah saya sendiri ya, teman-teman ya. Mungkin jalan cerita orang yang lain beda, walaupun penyakitnya sama. Karena sekali lagi, teman-teman,
Jangankan saya dengan orang lain, saya dengan adik saya dengan kakak saya pun, walaupun satu genetik, tapi belum tentu sama ya teman-teman ya. Baik itu karakternya, hobinya, bener nggak teman-teman? Apalagi kita yang katakanlah beda orang tua, beda wilayah teman-teman, beda lingkungan kita dibesarkannya di mana, itu ya teman-teman ya, gitu. Jadi teman-teman harus memahami hal itu dulu dong, ya teman-teman ya. Teman-teman tetap semangat, yang terpenting teman-teman tetap semangat, berusaha, ingat Tuhan tidak akan bisa merubah nasib seseorang jika orang tersebut tidak bisa merubahnya. Artinya berusaha ya teman-teman ya. Segala sesuatunya satu itu. Kedua laginya, kalian pengen kaya tidak akan mungkin duit katakanlah 2 karung turun dari langit. Itu diperoleh lewat kerja keras dulu kan teman-teman, capek kan? Baik itu Anda menjadi karyawan, Anda menjadi pedagang, benar nggak teman-teman? Baru Anda mendapatkan rezeki. Itu perantara. Sama kayak Anda pengen sehat. Harus lewat perjuangan dulu teman-teman. Nggak bisa Anda misalkan minta sama Allah, ya Allah saya minta kesembuhan, detik itu juga dikabulkan. Nggak bisa teman-teman. Rutin, saya pun lama teman-teman, berbulan-bulan teman-teman. Berbulan-bulan saya. Apapun itu konsisten saya lakukan teman-teman. Yang terpenting kesembuhan, kematian milik Allah, itu aja. Teman-teman jangan putus asa yang menderita penyakit ini. Berpikirlah secara waras, secara logika teman-teman. Karena Anda merasa penyakit ini aneh, unik, Anda capek, Anda lelah, terus Anda katakanlah punya tindakan nekat, itu bukan solusi teman-teman. Anda berpikir logika jalan ya teman-teman ya. Karena apa, sekali lagi, Anda kalau berpikir nekat, melukai diri sendiri, Anda yang rugi atau keluarga Anda yang rugi teman-teman. Ataupun sama, Anda ingin mengakhiri hidup karena lelah capek dengan penderitaan ini, atau karena tekanan hidup teman-teman ya, gitu, mengganggu Anda, mental Anda, terus Anda ingin bunuh diri, capek karena penyakit maupun karena tekanan ekonomi sosial ya teman-teman ya. Ingat teman-teman, apakah Anda akan selesai kalau Anda meninggal nanti? Apakah azab di akhirat tidak lebih pedih daripada di dunia ini? Kita di sini diberikan penyakit psikosomatik ini ya, anxiety panic attack, udah nggak kuat ya teman-teman ya. Anda bayangkan azab nanti di akhirat nanti, sesuai dengan amal dan perbuatan teman-teman semua. Pertanyaan saya, teman-teman itu apakah sudah punya bekal yang cukup, ongkos yang cukup untuk menuju ke akhirat tersebut? Jadi jangan konyol. Selagi Anda masih bisa bernapas, perbanyaklah hal-hal yang baik dan bermanfaat ya teman-teman ya, gitu. Mungkin itu saja sedikit wawasan, sedikit motivasi buat teman-teman. Ini kisah saya sendiri teman-teman. Segala sesuatunya ada ilmu dan pelajaran yang berharga buat kita atas penyakit ini, atas cobaan ini teman-teman ya. Kita positif thinking ya teman-teman ya. Seseorang tidak akan ada yang mau diuji dengan apapun ya, gitu. Tapi kita ambil hikmahnya. Alhamdulillah saya juga ada hikmahnya di kena penyakit ini gitu teman-teman. Itu aja teman-teman ya. Mungkin kita bisa sambung di lain kesempatan teman-teman. Jangan lupa lagi terus tonton video-video saya ya teman-teman ya. Barangkali bisa bermanfaat buat motivasi ini, buat teman-teman, buat orang lain, buat keluarga teman-teman ya teman-teman. Dan jangan lupa juga saya mohon dukungannya kepada teman-teman semuanya. Tolong bagi Anda yang ingin sama-sama berjuang untuk sembuh dari perjuangan psikosomatik ini, klik subscribe saya ya teman-teman ya. Biar saya juga sering mengupdate atau mengupload video-video terbaru tentang wawasan, motivasi, kisah, dan pengalaman saya teman-teman. Barangkali bermanfaat buat teman-teman semuanya, itu saja. Oke teman-teman, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.